Lewi satu-satunya suku yang tidak punya ahli waris di dalam tanah perjanjian. Karena mereka gak boleh perang. Tapi apa yang diterima oleh Bani Lewi? Ke-11 suku yang lain harus perang buat mereka. Bani Lewi menikmati berkat yang tidak mereka perjuangkan. Kalau saudara ngerti kamu imam di hadapan Tuhan, dan saudara layani kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain, bukan kepentinganmu, maka kebutuhanmu dan berkat yang saudara dambakan bukan lagi menjadi suatu hal yang Anda perjuangkan, tapi Tuhan akan memberkati saudara dengan kelimpahan dan perkenanan Tuhan. Yang orang lain bilang, kok lu bisa? Para lu gak kerjanya kayak gua? Kok lu bisa ekonominya gak sekuat gua? Kok lu bisa koneksinya gak sekenceng gua? Tapi waktu saudara dan saya hidup sebagai imam, maka kebutuhan dan kesejahteraan hidup saudara menjadi tanggung jawab siapa? Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, shalom saudara. Haleluya. Praise God. Saya bersukacita dan bersyukur boleh kembali melayani di GKS Kota Balikpapan. Saya menghargai Pastor Daniel, all your team. It's good to be in the house of God. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang memimpin gereja ini untuk masuk ke dalam kegerakan Tuhan. Lebih lagi yang mau berpartisipasi di dalam kegerakan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amen. Mari kita buka sama-sama terlebih dahulu. Saudara, di bulan ini saudara banyak mendengar kata generosity. Dan hari ini judul khotbah saya ganti last minute, saya ngomong sama Ani, ditanya judul khotbahnya. Tapi waktu tadi saya masuk di ruangan ini, I feel ada a different angle. Di mana Tuhan mau saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. So, hari ini saya mau bicara tentang kekristenan yang otentik. Sebab kekristenan yang otentik berbicara tentang kekristenan yang murah hati. Tapi saudara tidak bisa berjalan di dalam kekristenan yang otentik jika saudara tidak memiliki yang namanya kasih. Pertama, saudara harus mengerti siapa diri saudara di dalam Tuhan. Nah, saudara buka terlebih dahulu bersama-sama dengan saya dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kalau saya boleh minta monitor saya tolong diangkat sedikit supaya saya nggak ngoyo. Oke? Kalau saya khotbah, I need to hear my own voice. Ya. Sometimes mikrofonnya give up kalau saya ngomong, saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Saudara, betapa luar biasanya waktu Tuhan menciptakan manusia. Sebelum Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa yang menjadi mandatnya, Tuhan terlebih dahulu, katakan sama-sama dengan saya, terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu memberkati manusia. Penciptaan dimulai karena kemurahan hatian Tuhan. And God bless them, Allah memberkati mereka. Sebelum Adam dan Hawa ada, sebelum yang menjadi mandat manusia ada, sebelum komisi manusia ada, sebelum tujuan hidup manusia ada, Tuhan menunjukkan atributnya
sebagai seorang Tuhan, Maha Pencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati, Allah yang generous, Allah yang murah hati. Saudara, waktu saya pelajari kata, maka Allah memberkati mereka. Kata memberkati di bahasa Ibraninya adalah kata barak. Memberkati, Tuhan bukan hanya bicara kepada Adam, apa yang kamu pegang dengan tanganmu berhasil, kamu punya banyak anak, kamu gak sakit-sakitan, pekerjaanmu akan multiplikasi. Tapi kata barak di bahasa Ibraninya, maka Allah memberkati mereka. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan adalah berkat seorang imam. Allah berkata kepada Adam, aku memberikan atributku kepadamu, supaya apa yang kamu lakukan di bumi adalah apa yang aku bisa lakukan. Aku membuat kamu segambar dengan aku. I bless you to become like me. That's your identity. Adam dijadikan seperti Tuhan. Barak. 5 mandat yang Allah berikan kepada Adam. 1, be fruitful, beranak cucu. 2, bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak itu berbeda. It's not the same. Di bahasa Inggrisnya be fruitful, berbuah, and multiply. It speaks of quality and not only quantity. Penuhilah bumi. Berkuasa dan taklukkanlah. Ada 5. Saya temukan beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasa adalah 5 aspek dari 5 jawatan. 5-5-nya ada. Dari zaman penciptaan waktu Allah menciptakan manusia yang menjadi atribut Yesus, yang menjadi isi hati Yesus, yang menjadi pribadi Yesus sudah diberikan kepada Adam. 5 jawatan bukan hanya karunia, supaya orang-orang bisa punya titel di depan nama mereka. Banyak orang memimpin gereja tapi kamu bukan gembala. Karena gembala bukan jabatan, gembala adalah pengurapan. Saya ngomong tadi di green room, semua orang Kristen mau buka persekutuan sah. Alkitab mengajarkan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara menginjil, saudara menyampaikan kebenaran firman, Anda berkumpul untuk fellowship, koinonia bersama-sama sah. Tapi banyak orang membuka sebuah persekutuan, tapi saudara tidak memiliki karunia dan panggilan seorang gembala. Anda profesional, punya koneksi, punya duit, punya donatur, Anda bisa buka gereja kok. Makanya tidak banyak gereja yang tiap minggu pengkhotbahnya beda-beda. Saudara punya duit, you can ask people to come. Anda bisa biayai tiket pesawat, kasih PK mereka khotbah. Ikut seminar A, seminar B, seminar C. How to grow your church, servanthood, leadership. Tapi kamu bukan gereja yang dibangun oleh Yesus. Makanya Tuhan menetapkan government atau pemerintahan di dalam gerejanya. Orang yang memiliki karunia gembala, ada pengurapan khusus, hati Yesus yang disalurkan lewat wadah di mana pengurapan itu beroperasi. Tuhan memberikan 5 atributnya kepada Adam untuk melakukan yang menjadi mandat Tuhan. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka semuanya hilang. Yesus merestorasikan kembali yang hilang dari Adam. Saudara harus mengerti bahwa jika engkau ada di dalam Kristus Yesus, Allah memberkati engkau. Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara gak cuma tunggu masuk surga, nunggu mati. The moment saudara terima Yesus, identitasmu yang ada di Kejadian 1 ayat 28 yang hilang direstorasikan kembali. Karena sekarang Kristus yang menang. Di mana Adam kalah, sekarang tinggal di dalam saudara. Haleluya. Sekarang buka sama-sama dengan saya Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya mau kasih gambaran terlebih dahulu kepada saudara. Supaya kita jadi Kristen yang otentik. Kalau kekristenan kita gak berkuasa, saudara gak jadi dampak, saudara cuma datang ke gereja ikut rutin ibadah. This is not Christianity. Sebab kekristenan bukan aktivitas. Setiap saudara harus ngerti loh.
Setiap saudara itu imam. Siapa bilang suami satu-satunya imam di rumah tangga? Halo? Klasik kan tuh pikiran kita. Suami imam. Istri alasannya kayak begitu. Lah imamnya gak bikin apa-apa kok. Imannya gak mendoakan kok. Saudara gak bisa blame orang lain loh. Kepertumbuhan kerohanian saudara dan saudara menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Gak tergantung suami, istri, anak, orang tua, kakak, saudara-saudara loh. Because the moment Yesus Kristus masuk di dalam saudara, yang punya surga, raja segala raja, diam di dalammu. Suamimu belum mau kenal Tuhan, suamimu gak menumpangkan tangan. Suamimu belum berfungsi, tapi kalau saudara dan saya tahu siapa engkau adalah imam di dalam Kristus. Karena sang imam besar ada di dalam saudara. Maka keterbatasan keluargamu, keterbatasan pasanganmu, keterbatasan orang tuamu, keterbatasan finansialmu tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja di dalam kehidupan saudara. Nggak bisa. Istri imam. Di Alkitab coba ada 2 orang yang bangun bahtera. Satu namanya Nuh. Orang yang kedua membangun bahtera namanya Yokebed. Keluaran pasal yang kedua. Yokebed adalah ibunya Musa. Yokebed punya suami namanya Amram. Tapi Alkitab tidak menjelaskan bahwa Amram mengambil peran yang aktif untuk menyelamatkan anaknya Musa. Waktu Firaun membantai semua anak-anak Ibrani. Bayangkan kalau Yokebed berkata, lah suami saya gak bikin apa-apa kok. Suami saya diam aja kok. Semua salah suami saya. No. Yokebed mengambil alih. Kamu jangan anggap remeh peranmu sebagai ibu loh. Jangan anggap remeh peranmu sebagai seorang istri loh. Yokebed, Alkitab bahasa Indonesia berkata, dia membangun sebuah keranjang. Di bahasa Ibrani bukan keranjang, bahtera. Haleluya. Bahtera dibangun 2 kali di Alkitab. Satu sama pria, satu sama wanita. Bahtera yang dibangun oleh Nuh bisa membuat begitu banyak binatang. Tapi bahtera yang dibangun oleh Yokebed hanya untuk satu bayi. Tapi satu bayi yang diselamatkan oleh seorang yang mengerti posisinya sebagai imam di hadapan Tuhan adalah seorang bayi yang Tuhan bangkitkan menjadi penyelamat bagi sebuah bangsa. Saudara sadar gak? Orang Israel dibawa keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. 3 pemimpin utama bangsa Israel itu satu keluarga. Harun, Miriam, Musa. Keluarga. Family. Nuh mendapat kembali mandat yang hilang dari Adam. God says, I destroy everybody. Tapi Nuh, lewat keturunanmu, mandat Adam yang hilang dikembalikan kepada Nuh. Tuhan mengembalikan, merepopulasi bumi lewat sebuah keluarga. Look at how important family is. Saudara bukan kepala gereja, Anda bukan gembala, dan bukan pemimpin gereja. Tapi setiap saudara dan saya harus mengerti engkau punya yang namanya keluarga. Ayah, ibu, suami, istri, anak. Jangan anggap remeh peranmu. Sebab keluarga adalah manifestasi dan gambaran kerajaan Allah di bumi. Oleh sebab itu, bagaimana gereja kuat. Itu menunjukkan keluarga yang kuat. Sekarang banyak orang datang ke gereja, terlibat di gereja, karena di rumah sebel sama anggota keluarganya sendiri. Gereja, aktivitas gereja dan pelayanan tidak boleh dan tidak bisa menjadi tempat pelarianmu dari rumahmu sendiri. Kalau kamu dan keluargamu berantakan di rumah, kamu akan bikin kacau gerejamu. Gereja yang kuat memproduksi keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga yang kuat membangun sebuah gereja yang kuat. Gak bisa dipisahkan. Saudara dan saya gak berfungsi di dalam keluarga sendiri. Percaya sama saya, di dalam keluarga besar kerajaan Allah, kamu bawa onar. Kamu bawa kekacauan. Kamu bawa perpecahan. Karena keluarga bukan hanya ngomong tentang anggotanya. Keluarga ngomong tentang detak jantung Tuhan. Di dalam keluarga engkau diberkati. Di dalam keluarga engkau memberkati. Instansi pertama yang diberkati Tuhan adalah sebuah keluarga. You wanna talk about generosity? Generosity dibangun di mana? Di keluarga. Prinsip dibangun di mana? Di keluarga. Behavior dibangun di mana? Di keluarga. Oleh sebab itu yang disesatkan, yang diincar sama iblis di akhir zaman ini, yang sedang diporak-porandakan adalah keluarga. Nangkep gak?
Yesus mendekati murid-muridnya. Look at that. Saudara gak bisa menuntaskan amanat agung tanpa perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata, Anda gak bisa menuntaskan amanat agung tanpa bisa mendengar suara Tuhan. That's why apostolic and prophetic itu important. Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata, segala kuasa, all authority given to me. Ini deklarasi perang. Jadi Yesus lagi ngomong di depannya Lucifer. Yesus ngomong di depannya semua setan-setan dan penghulu-penghulu. All authority, mine. Itu deklarasi perang loh. Amanat agung itu bukan santai, sweet, war. Makanya amanat agung tidak bisa dituntaskan karena program gereja. Nggak bisa. Amanat agung bisa dituntaskan, dilaksanakan dan berhasil kalau saudara dan saya beroperasi di dalam kuasa supranatural. Gereja udah kehilangan kesupranaturalannya, maka gereja kehilangan identitasnya. Gereja bukan hanya tempat jadi orang baik. Orang percaya dipanggil Tuhan bukan hanya jadi orang baik. Saudara dan saya membawa kerajaan yang tidak terlihat. Masalahnya kalau kerajaan ini datang, kerajaan ini turun, pasti ditentang. Saudara gak siap perang, sekarang makanya banyak orang yang bilang, sudahlah semua jalan menuju Roma sama. Enggak sama. Kalau gereja gak kuat, kita kan dipaksa untuk berkata, ya terserahlah kamu percayanya apa, semuanya toh masuk surga. Bener atau enggak? Enggak. Tetapi pastor kontroversial loh. Kalau saya harus ngomong, kalau saya harus khotbah, saya harus kasih tahu kalau kamu gak bertobat kamu masuk neraka. Saya dibilang provokator. Welcome to the kingdom of heaven. You understand what I'm saying? Yeah. Tapi Yesus berkata, all authority, semua kuasa telah diberikan kepadaku. Kuasa yang ada di sorga dan kuasa yang ada di bumi. Ayat yang berikutnya, baru Yesus bilang, oleh sebab itu pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Lihat, murid itu dibentuk, murid dijadikan, bukan direkrut. Saudara bukan murid hanya karena saya jemaat GKS. Saudara bukan murid karena saya ikut discipleship 101. Saudara bukan murid karena ikut kelas Alkitab navigator dari Amerika. Murid bukan direkrut, murid itu dijadikan. Murid itu dibentuk. Orang Kristen bisa datang ke gereja, Anda dengar khotbah, Anda ikut kelas, Anda melayani. Tapi gak mau tunduk, gak mau melayani, gak mau mengampuni, gak mau belajar taat, gak mau belajar sakit, gak mau belajar untuk melupakan, gak mau belajar untuk terus bangkit, gak mau belajar meredakan hati. Anda bukan murid. Jadikan mereka murid. What must you do? Baptize. Baptizo. Rendem. Masukin. Sink. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya karakternya generosity. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada seseorang bisa jadi murid kalau kamu gak belajar seperti Bapa yang memberikan yang terbaik dari kehidupannya. Kamu harus dibaptis di dalam nama Bapa, dibaptis di dalam nama Anak. Filipi pasal yang 2 berkata, Yesus tidak melihat kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu hal yang patut dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya. Bahkan dia rela, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada orang bisa jadi murid kalau kamu gak mau menjadi serupa dengan penderitaan dan kematian Kristus. Dibaptis di dalam nama Roh Kudus, tidak ada seorang murid kalau kamu belum. Roh Kudus kita kenal, Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memberikan karunia, the gift of the Spirit. Roh Kudus itu selalu memberi, dia menolong, dia menasihati, dia encourage, dia membangun, dia yang menuntun, dia yang mengajari bagaimana berdoa. Kalau saudara dan saya tidak dipenuhi oleh kuasa Roh, Anda tidak berpartisipasi dengan kegerakan Roh, Anda tidak beroperasi dalam karunia Roh, Anda belum. Aduh, standarnya murid ternyata susah. Anda belum mengusir setan, belum murid. Anda belum nyembuhin orang sakit, belum murid. Anda belum bernubuat, belum murid. Semua murid Yesus yang 12 melakukan yang Yesus lakukan
bahkan lebih dahsyat dari yang Yesus lakukan. Standar murid sesuai firman, saudara melakukan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Karena dia udah tinggal di sini. Matius 18 ayat yang ke-18. Apa yang aku ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas. Lihat kata-katanya. Matius 28 berkata, segala kuasa di langit dan di bumi, all authority in heaven and on earth is mine. Matius 18 ayat 18 berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Kuasa dan otoritas yang saudara dan saya bisa hidupi di bumi tergantung bagaimana engkau dan aku memposisikan diri bersama dengan Yesus di surga. Gimana saudara bisa jalan dengan otoritas? Bukan semakin banyak pengetahuan. Bahkan lihat, bagaimana saudara bisa bergerak di dalam otoritas bukan semakin banyak doa. Banyak orang saat teduh gak pernah bolong loh. Dan bangga. Saya gak pernah bolong saat teduh pastor. Tapi still no power. Gak ada orang yang dijamah. Gak ada orang yang dilawat. Gak ada hidup-hidup yang dimerdekakan. Karena kehidupanmu yang berdoa. Sebab otoritas tidak tergantung dengan apa yang kamu lakukan. Otoritas di dalam Tuhan diberikan kepada orang yang mau tunduk kepada otoritas Yesus. Semakin seseorang tunduk kepada otoritas Yesus di sorga, maka apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Otoritas yang kamu terima di bumi ditentukan berapa mau kamu taat, tunduk dan berserah kepada otoritas Yesus di dalam kehidupan. Anda bisa ke gereja pelayanan, doa, baca Alkitab, nyanyi sampai suaranya soak. Tapi kalau nggak mau tunduk kepada otoritas Yesus, no authority beroperasi dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama, aku adalah imam. Come on, lihat kiri kanan, katakan kamu adalah imam. Saudara harus tahu apa yang Yesus beli buat saudara di atas kayu salib. Coba sekarang masuk 133 ayat yang kedua. I love this scripture. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Jika saudara seiman hidup rukun bersama. Ada lagunya. Toret, 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 tot, tot. Toret, toret, tot, tot. Toret, tot, tereret. Tapi kita ngerti. Mata saya baru kebuka loh. Coba. Mazmur 133 ayat yang pertama. I love this scripture. Langsung lompat ayat yang kedua. Ayat yang pertama itu ngomong keluarga. Sungguh alangkah baik dan indahnya, jika saudara semua di bahasa Ibrani, saudara semua berarti bentuknya sama, cara ngomongnya sama, cara berpikirnya sama, dan ini ngomong tentang keluarga kerajaan Allah. Keluarga bukan hanya karena orang Kristen kumpul-kumpul. Keluarga berarti saudara menangkap yang ada di dalam isi hati dan pikiran sang kepala keluarga. Kalau saudara adalah keluarganya Yesus, yang menjadi tabiat keluarga tersebut adalah tabiatmu. Yang jadi kultur keluarga tersebut adalah kulturmu. Yang Tuhan maksud adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang dibangun sesuai dengan standar kebenaran firman. Lihat ayat yang kedua. Dikatakan seperti minyak di atas kepala Harun yang turun ke janggut. Dan meleleh terus ke bawah. Sampai kemana saudara? Ke leher jubahnya. Look at that. 3 hal. Ini ditebus oleh Yesus. Siapa Harun? Imam. Imam besar pertama orang Ibrani atau orang Yahudi. Betul ya saudara ya? Tiga-tiganya ditebus oleh Yesus. Di atas kepala Yesus waktu Yesus disalib ada yang namanya mahkota duri. Betul? Waktu Yesus disalib janggutnya dirobek sama orang Romawi. Betul? Waktu Yesus disalib jubahnya dirobek sama orang Romawi. Tiga-tiga yang tertera di Mazmur 133 yang kedua ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Apa yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib? Bukan hanya tiket supaya saudara dan saya masuk surga. Yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib adalah keimaman saudara dan saya yang hilang oleh karena dosa. Dia serius loh. Kalau saudara gak menghidupi posisimu sebagai imam, Anda sedang melecehkan salib Kristus. Makanya Paulus bisa ngomong kayak begini. Kalau aku hidup, berarti aku harus menghasilkan buah. Kalau mati, itu berarti untung buat aku. Jadi Paulus sedang berkata, dying is better. Mati itu bonus. Kalau saudara dan saya tidak menghidupi kehidupan yang berkemenangan di bumi, hak apa yang kita miliki untuk mengalami kemenangan yang ada di sorga?
Orang-orang yang menikmati sorga adalah orang-orang yang terlebih dahulu menikmati hidupnya Yesus di mana? Di bumi. Paulus tuh jadi ngomong kayak begini. Selama aku di bumi, aku efektif, aku diberkati, aku jalan sama Tuhan, aku ngalamin hadirat Tuhan, aku bergairah, aku layani Tuhan, aku melihat setan-setan pergi hancur di dalam otoritas nama Yesus. Aku lihat Tuhan memberkati orang-orang, memulihkan keluarga-keluarga, melepaskan yang terbelenggu. Kalau aku masuk ke surga, double sukacitaku karena kemenangan yang di surga lebih dahsyat dari kemenangan yang aku alami di bumi. Jadi ke surga bukan tiket karena saudara udah potan, gak pengen hidup lagi, sengsara di bumi, cepetan angkat aku Tuhan. No! Kekristenan saudara dimulainya bukan di sorga, dimulainya di mana saudara? Di bumi. Selama kamu hidup, keluargamu berkemenangan. Anda kan ngalamin masalah gak? Yes. Ngalamin tantangan gak? Yes. Ngalamin tetesan air mata gak? Yes. Tapi karena Kristus diam di dalam saudara. Setiap hari yang kamu hidupi, kamu ngerti posisimu di dalam Tuhan. Maka saudara akan hidup sebagai orang-orang yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan hidup apapun. Jadi Paulus bilang, kalau aku hidup di bumi, I love it. Karena aku melayani Tuhan. Di mata orang dia dipagut ular, karam kapal, digebukin, mau mati berkali-kali di penjara. Buat mata manusia yang dialami Paulus kesengsaraan. Tapi yang dialami Paulus karena dia melihat dari kacamata Tuhan. Yang dialami adalah apa saudara? Kemenangan. Dia gak stres, gak depresi. Paulus gak mau bunuh diri. Paulus gak mau cepetan mati. Dia udah digebukin sama orang. Ditinggal, dipikir orang mati nih orang. Katanya bangun lagi. Gak pernah saya baca di Alkitab Paulus berkata, kenapa saya bangun lagi Tuhan? Enggak. The moment dia bangun lagi, dia masuk lagi ke sebuah kota dan dia menginjil di sana. That's who you are. Orang yang seharusnya berkemenangan di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib adalah keimaman saudara. Katakan sama-sama keimaman. Katakan keimaman. Your identity. Imam hidup bukan untuk dirinya sendiri. Imam hidup untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Jadi generosity bukan hanya ngomong tentang duit. Generosity bukan hanya ngomong tentang apa yang Anda bisa keluarkan. Generosity dimulai waktu saudara dan saya mengerti your identity in Jesus. Imam gak hidup buat dirinya sendiri. Imam hidup di hadapan Allah sebagai seorang perantara. Dan imam adalah perantara Allah dengan manusia. Imam melayani kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Lewi satu-satunya suku yang tidak punya ahli waris di dalam tanah perjanjian. Karena mereka gak boleh perang. Tapi apa yang diterima oleh Bani Lewi? Ke-11 suku yang lain harus perang buat mereka. Bani Lewi menikmati berkat yang tidak mereka perjuangkan. Kalau saudara ngerti kamu imam di hadapan Tuhan. Dan saudara layani kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Bukan kepentinganmu. Maka kebutuhanmu dan berkat yang saudara dambakan. Bukan lagi menjadi suatu hal yang Anda perjuangkan. Tapi Tuhan akan memberkati saudara. Dengan kelimpahan dan perkenanan Tuhan. Yang orang lain bilang, kok lu bisa? Para lu gak kerjanya kayak gua. Kok lu bisa ekonominya gak sekuat gua? Kok lu bisa koneksinya gak sekenceng gua? Tapi waktu saudara dan saya hidup sebagai imam. Maka kebutuhan dan kesejahteraan hidup saudara menjadi tanggung jawab siapa? Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa makanya Tuhan berkata kepada Bani Lewi waktu mereka mempersembahkan korban di kemah suci Tuhan. Lemak kasih ke aku. Tapi setiap daging yang baik dari setiap binatang yang kamu sembelih dinikmati sama siapa saudara? Orang Lewi. Yang Tuhan minta lemak. Kalau orang suka masak steak tahu lemak itu enak, betul? Lemak itu flavor paling nikmat. Tapi Anda tiap hari makan lemak. Apa yang terjadi sama saudara? Jebol. Betul gak? Mati, heart attack, stroke. Betul? Jadi yang sebetulnya diminta sama Yesus,
Yang diminta sama Tuhan dari orang Lewi itu adalah lemak-lemak. Apa yang sebetulnya diminta sama Tuhan? Yang tidak berguna buat hidupmu. Yang mematikan dirimu. Yang tidak bisa memberikan kepada kamu jangka waktu hidup yang lama. Dia bilang kasih sama aku. Tapi daging yang terbaik. Daging yang paling lezat. Daging yang paling lezat. Yang paling enak, yang paling sehat. Tuhan bilang kamu yang nikmati. That's your good father. Tapi kita manusia goblok. Tuhan minta, kasih aku rasa kecewa kamu. Kasih aku, kamu gak bisa ngampunin orang itu. Yang diminta sama Tuhan itu apa? Sampah. Tapi kita sampahnya ngasihnya setengah mati loh. Betul gak? Kasih aku waktumu melayani, supaya aku yang bertanggung jawab. Rumah, anak, keluarga. Tapi ngasih keterbatasan kita yang kerja cuma bisa dapat gaji segini. Susah. Semua yang dia minta sampah. Semua. Gak ada Tuhan minta sesuatu dari hidup saudara dan saya yang merugikan. Gak ada. Coba sebutin sama saya apa yang dia minta yang merugikan. Gak ada. Dia minta kelemahanmu, dia ambil keterbatasanmu, dia ambil kesombonganmu, dia ambil keangkuhanmu, dia ambil traumamu, dia ambil mengasihani dirimu supaya dia bisa kasih yang sebetulnya saudara dan saya butuhkan. But we cannot see it. Waktu dia bilang ampuni, kalau kamu gak ngampunin itu grogotin kesehatan kamu. Karena kamu gak ngampunin, kanker bisa muncul nak. Kasih aku. Supaya umurmu panjang di bumi. Tapi kita gak bisa kasih. Kasih cita-citamu. Tuhan ini cita-cita saya sekolah tinggi loh Tuhan untuk ini. Tapi son, aku gak mau kamu cuma jadi penjala ikan. Aku mau jadikan kamu penjala manusia. Dan kamu melahirkan keturunan-keturunan yang ilahi. Dan nilai kekekalan yang kamu miliki bukan hanya tentang berapa banyak duit yang bisa kamu kumpulin di bank kamu. Tapi aku janji anak-anakmu dan cucu-cucumu akan aku pelihara selama mereka hidup. Dan mereka menjadi perkasa buat aku. Just follow me. Kita gak mau kasih. Makanya tidak sedikit orang Kristen yang ada di dalam gereja. Kita bisa membaca apa yang ada di sini, tapi kita gak mengalami sedikit pun. Karena untuk ngalamin ini harus jadi dewasa. Anak saya umur 2,5 tahun, anak saya umur 1 tahun. Dia lahir di keluarga saya, dia jadi ahli waris. Baju saya, jam saya, sepatu saya, semuanya milik anak saya. Tapi saya paksakan anak saya untuk pakai sepatu saya. Dia akan jatuh karena size-nya gak pas. Saudara dan saya bisa terima, bisa baca yang menjadi janji Tuhan di dalam Alkitab. Tapi tanpa kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus yang sulung dari semua saudaranya. Maka semua janji yang Alkitab berikan buat saudara dan saya hanya akan tetap menjadi janji dan tidak pernah menjadi sebuah realitas. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Seperti minyak di atas kepala Harun. Kejanggut dan kejubah. Yang dia tebus adalah keimaman saudara. Dan saya percaya ini adalah nubuatan buat generasi kita. Bahwa Tuhan gak mau cuma pakai kepala. Kegerakan Tuhan ke depan bukan hanya kepada 1 hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan, pemimpin gereja gembala. Kegerakan Tuhan bukan hanya kepada penatua dan orang-orang yang punya jabatan. Janggut bicara tentang senioritas. Yang saudara harus kejar bukan jabatan di gereja. Dipilih jadi ketua panitia, dipilih jadi penatua, dipilih jadi diaken. Tapi Alkitab berkata dari kepala turun ke janggut dan ke seluruh jubah. Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan tidak puas hanya 1-2 orang yang mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Tapi saya percaya semua orang percaya di dalam Kristus Yesus. Gembala atau bukan gembala, pemimpin atau bukan pemimpin. Asal kamu lahir baru ditebus oleh darah anak domba Allah. Semua yang menjadi bagian tubuh Kristus akan mengalami lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam bisnismu. Apa yang kamu pegang dengan tangan akan dibuat oleh Tuhan berhasil untuk hormat dan kemuliaan namanya. Yang mau katakan amin, haleluya. Saudara qualified gak? Qualified. Jadi stop hari ini berkata imam cuma yang ada di sini. Stop hari ini berkata imam cuma pendeta.
Stop hari ini berkata imam cuma suami. Stop hari ini berkata imam cuma kepala keluarga. Setiap orang percaya di dalam Kristus. Kamu anak, kamu ibu, kamu suami, kamu bapak. Kalau kamu di dalam Kristus, kamu adalah seorang imam. Lewat hidupmu, perubahan terjadi di keluargamu. Lewat hidupmu, sesuatu terjadi di tempat pekerjaanmu. Lewat hidupmu, kotamu mengenal siapa pribadi Yesus yang besar. Yang diam di dalam saudara, yang mau katakan amin. Saudara imam. Ini kekristenan yang otentik. Generosity gak usah dipaksa. Karena saudara tahu kamu imam. Imam selalu diidentikan dengan yang namanya korban. Kalau saudara dan saya ngerti siapa kita sebagai imam, korban, bukan lagi korban. Korban menjadi sebuah kesukaan. Kita ngasih apa sih sama Tuhan? Sebetulnya kalau kita kasihnya sama Tuhan, enggak ada korban. Karena bagaimana dia memberkati saudara dan memberikan yang menggantikan korbanmu. Korbanmu enggak ada artinya. Korbanmu gak ada apa-apanya. Saudara baru bisa bilang, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Dia tunjukkannya kasih setianya. That's your good father. Yang mengerti katakan amin. Tinggal 10 menit. Ini baru intro khotbah saya belum mulai saudara. Gimana nih? Coba buka Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama. Hari-hari ini saya lagi banyak belajar tentang surat Yohanes kepada jemaat di Efesus. Seringkali kalau kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, kembali kepada kasih mula-mula. Kita selalu berpikir bahwa kembali pada pertama kali kamu jatuh cinta sama Tuhan. Kembali waktu pertama kali kamu menggebu-gebu sama Tuhan. Kembali pertama kali waktu kamu saat teduh, gak usah dipaksa tiap hari maunya baca Alkitab. Itu bagus. Saya pun melihatnya dari dulu seperti itu. Kepada jemaat yang di Efesus Tuhan berkata kembali ke kasih mula-mula. Istilahnya Tuhan bilang semua pekerjaan kamu udah baliklah ke cari wajah Tuhan. Tinggalin pelayanan, lebih baik baca Alkitab, lebih banyak menyembah Tuhan. Lebih banyak berdoa, lebih banyak dulu waktu lahir baru nangis-nangis, kejut-kejut. Udah 10 tahun ikut Yesus nangisnya air matanya keluarnya cuma satu. Kalau gitu kembali ke kasih mula-mula terus kembali kepada air mata yang deras. Saya dulu mikirnya kayak begitu. Tapi Tuhan ajarin saya gak kayak begitu. Itu bukan aku maksud kepada jemaat di Efesus. Anak saya umur 2,5 tahun dikit-dikit nangis, betul? Banyak orang percaya pertama kamu ngalamin kasih Tuhan, kamu gak bisa kontrol emosi kamu. Tapi nangis bukan barometer berarti kamu dalam di dalam Tuhan. Semakin kamu dewasa, kamu nangisnya makin turun. Betul gak? Anak dikit-dikit nangis. Orang bangkotan umur 40 tahun dikit-dikit nangis, Anda dianggap aneh. Signatur dari kegerakan Tuhan bukan karena kamu banyak nangis. Semakin kamu banyak dewasa, semakin kamu beranjak dewasa, kamu gak banyak nangis. Tapi kamu semakin mengerti hati dan pikiran Tuhan. Orang Kristen yang dewasa tidak diukur karena betapa emosionalnya kamu loh. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan kepada jemaat yang di Efesus bukan perbanyak nangis, perbanyak doa, perbanyak kamu menyembah di kaki. No, pekerjaannya mereka ini penting loh. Jemaat di Efesus, Anda baca surat Paulus kepada Efesus. Menurut saya, dibandingkan surat-surat Paulus yang lain, rahasia-rahasia supranatural. Efesus 1 ayat 17 sampai 21. Efesus 3 ayat 14, 15, 16, 17. Efesus pasal yang ke-6, perlengkapan senjata Allah. Semua kedalaman spiritual dikasihnya kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus tuh ngalamin kebangunan rohani. Paulus 2 tahun gak keluar dari Efesus. Orang-orang pada bertobat, orang-orang menyembah Artemis, penyembah-penyembah berhala runtuh di Efesus.
Efesus bukan gereja main-main. Efesus gereja bergerak di dalam otoritas. Saya percaya gereja di Efesus ini menggambarkan sebetulnya gereja yang kuat dalam Tuhan. Pak Alkitab berkata, coba lengkap buat saya ke ayat yang kedua. Nanti saya stopnya di ayat yang ke-1 aja. Coba lihat ke ayat yang kedua. Apa yang menjadi panggilan gereja di Efesus? Ayat yang kedua. Wahyu 2 ayat yang kedua. Bisa tolong? Ada nggak? Nah, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi ini gereja bukan gereja malas. Gereja aktif, gereja pelayanan, gereja setia. Gereja gak mau kompromi loh. Kamu gak sabar terhadap orang-orang jahat. Berarti orang yang punya nilai moralnya tinggi. Yang dahsyat, kamu telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Karunia Roh Kudus membedakan roh beroperasi. Bahkan gereja di Efesus menjadi lawan kegerakan apostolik yang palsu. Ini gereja otentik. Gereja jalan di dalam otoritas. Tapi lihat nih, lanjut aja deh. Yang ketiga dan seterusnya. Saudara lihat kata-katanya. I wanna share this with you. Kamu sabar loh. Kamu dipersekusi. Tapi gak nyangkal Tuhan. Kamu gak kenal lelah. Berarti faithful, gak give up. Bukan gereja 3 tahun tutup, 4 tahun tutup, 6 tahun tutup. Konsisten. Ayat yang keempat. But, nah. Ini masalah mereka. Namun demikian, aku mencela. Di bahasa Inggrisnya, I have this against you. Di bahasa Yunaninya, Tuhan ngomong gini, pelayananmu aktif, ibadahmu jalan, kamu giat, karunia Roh Kudus beroperasi, karunia Allah beroperasi, tapi kamu sudah jatuh dari tempat otoritasmu di surga. Sebab kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waktu saya pelajari kata, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. You have abandoned the first. Di bahasa Yunaninya kata first, kamu telah kehilangan ranking otoritasmu di dalam roh. Udah hilang. Saudara bisa loh pelayanan, aktif sebagai orang Kristen, tapi posisimu di dalam surga sudah tidak lagi duduk bersama-sama dengan Yesus di tahtanya. Dan Tuhan bilang kenapa? Kamu kehilangan posisimu karena kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Ternyata kasih semula yang dimaksudkan Tuhan bukan kasih kita kepada Tuhan. Kita meninggalkan kasih Yesus kepada. Kalau kamu pelayanan tapi kamu pakai kekuatanmu sendiri. Kalau kamu pelayanan kamu bisa tersinggung. Kalau kamu pelayanan kamu bisa sakit hati kalau kamu gak dipilih. Kalau kamu pelayanan karena kamu rutin. Kalau kamu pelayanan tapi kamu gak punya beban lagi untuk orang lain. Berarti kita melayani tanpa kasih Yesus. Dan ini bahaya saudara. Jadi ternyata bisa gak orang melayani tapi tanpa Yesus? Bisa. Ini yang namanya gereja profesional. Saudara bisa gak baca Alkitab tanpa saudara menerima, mengalami kasih Yesus? Bisa. Dan Tuhan bilang sama jemaat yang di Efesus, kamu lihat betapa kamu jatuh. Karena yang bisa membuat saudara dan saya beroperasi di dalam otoritas yang kita baca tadi di Matius 28 adalah kasih Yesus yang terus membara di dalam hati saudara dan saya. Bukan kasih kita kepada Tuhan, kasihnya kepada kita. Yang membuat orang Kristen otentik bukan berapa kita kerja keras. Orang yang dipenuhi kasih Yesus gak akan pernah keluar dari mulutnya. Tuhan gak tahu gue udah pelayanan berapa tahun. Tuhan gak tahu gue udah korbanin ini. Kok doa saya gak dijawab? Tuhan gak tahu saya udah menderita apa untuk Tuhan. Kok saya gak dapat pekerjaannya? Orang yang dipenuhi kasih Yesus gak bisa ngomong kayak begitu.
Karena Christianity is not performance. Kekristenan bukan betapa kita bisa perform di hadapan Tuhan. Dan menunjukkan kepada Tuhan betapa baik, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kita. That's not Christianity. Tapi kasih Tuhan yang harus terus memenuhi hati saudara dan saya. Kalau saudara terus baca, kita baca ya 3 ayat yang terakhir ya saudara, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh. You have fallen. Ini kejatuhannya Lucifer. Kenapa Lucifer jatuh? Dia kehilangan kasih Allah. Orang yang tidak dipenuhi kasih, tidak adanya kasih adalah awal dari kesombongan. Lack of love. Kalau hati kita udah kering dengan kasih Yesus, kita akan merasa, gua bisa, kenapa harus dia? Tanpa kasih Yesus kita akan merasa, aku gak butuh kamu, aku bisa jalan sendirian dan aku pun akan berhasil. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat yang di Efesus, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianku dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi banyak gereja di akhir zaman, pelayanan tetap jalan, ibadah tetap jalan, tapi kita tidak lagi melayani dengan kaki dian Tuhan di tengah-tengah kita. Dan satu-satunya yang membuat kaki dian Tuhan tetap ada di dalam saudara dan saya adalah untuk senantiasa dipenuhi dengan kasih siapa saudara? Yesus. A place of humility. Tempat di mana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya tutup kembali ke ayat yang pertama. Ini solusinya. Bagaimana untuk saudara dan saya mengerti siapa dirimu di dalam Tuhan. Melayani secara otentik. Menghidupi panggilanmu dan jangan sampai kaki dian itu ditarik dan dicabut dari antara kita. Alkitab berkata perhatikan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia. Yang pertama catat. Memegang ketujuh bintang. Yang kedua. Dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ada 2 hal yang saudara catat. 1, dia adalah Tuhan yang memegang. Katakan sama-sama dengan saya memegang. Katakan sama-sama memegang. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang berjalan. Bagaimana supaya saudara bisa terus beroperasi dengan kasih Tuhan? Kata memegang di bahasa Ibraninya artinya adalah to rule atau memerintah. Kalau engkau cinta Yesus dan kasih Tuhan memenuhi saudara dan saya akan cinta dengan pemerintahan Tuhan. Saudara dan saya harus cinta dengan otoritas Tuhan. Saudara dan saya harus cinta dengan kepemimpinan Tuhan. Yang kedua, dia adalah yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Di bahasa Yunaninya kata berjalan adalah kata regulasi. He is the one who regulate. Dia yang meregulasi. Ini ngomong tentang apa? Relationship. You need to have both. Kalau gereja hanya suka dengan ketetapan-ketetapan, gereja akan semakin tertib. Tapi lama-lama gereja akan hanya sebatas menjadi sebuah organisasi. Gereja bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus. Berjalan di dalam kasih. Gereja yang banyak dipenuhi dengan kasih. Gerejanya akan semakin bersahabat. You become more friendly. Tapi tanpa otoritas Tuhan. Tanpa ketetapan Tuhan. Tanpa penundukan diri. Tanpa teguran. Jika saudara hanya dipenuhi dengan kasih dan hanya menjadi friendly. Semuanya oke. Free flow. Gereja hanya sebatas menjadi sebuah keluarga. Tapi gereja bukan organisasi. Dan gereja bukan hanya sebuah keluarga. Apa itu gereja? Gereja adalah sebuah kerajaan Allah. Kerajaan butuh otoritas, pimpinan, tuntunan, ketetapan. Kerajaan Allah juga butuh kasih Kristus. Relationship.
hubungan. Saya berdoa saudara kita jadi gereja yang beroperasi dengan kaki dian Tuhan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Gereja yang otentik, gereja yang hidup, gereja bukan gereja yang apatis, bukan gereja yang statis, tapi gereja yang efektif dan gereja yang dinamis. Maukah engkau bangkit hari ini GKS Balikpapan? Sadari bahwa engkau adalah seorang imam. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, Dia menebus identitasmu, identitas saya yang hilang oleh karena dosa. Kitab Yoel pasal yang ketiga berkata, baiklah mereka yang lemah berkata, aku ini adalah seorang pahlawan. Mungkin engkau mengalami keterbatasan di dalam keluargamu. Masih ada anggota keluargamu, masih ada keadaan-keadaan di dalam kehidupanmu yang saudara merasa engkau dirugikan. Tapi hari ini kalau engkau sadar bahwa engkau adalah seorang imam, Kristus diam di dalammu. Engkau sadar kaki dian Tuhan ada di antaramu. Mungkin ada dari antara saudara yang kau frustrasi. Kamu pelayanan, kamu memberi yang terbaik. Kamu memberi waktumu. Dan saudara berkata, mana Tuhan yang menjadi jawaban doa dan breakthrough-ku? Hari ini mari kita kembali mereposisikan hati dan pikiran kita. Sadar bahwa saudara dan saya adalah imam. Waktu saudara dan saya hanya dipenuhi dengan hati dan pikiran Tuhan, maka yang menjadi keperluan dan tanggung jawab saudara, tanggung jawab atas kehidupanmu dan masa depanmu, ini menjadi tanggung jawab Tuhan. Dan apapun yang saudara perlukan, bukan hanya Tuhan sediakan tapi ditambah, 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 dan ditambahkan kepada saudara. Amin.